Siap. Oke. Berjumpa lagi anak-anak. Kita kali ini akan belajar matematika, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Kemarin kita sudah pelajari tentang pecahan biasa, pecahan senilai, dan seterusnya. Sekarang kita lihat bentuk pecahan itu ada berapa macam dan bagaimana bentuknya. Kita lihat bentuk pecahan itu ada 4 macam yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang sudah kita pelajari, ada pembilang, ada penyebutnya. Misalnya 5/6, itu pecahan biasa masuknya. Yang disebut pecahan biasa, 5 pembilang, 6 penyebutnya. Nah, pecahan biasa sendiri terbagi 2, ada pecahan biasa murni. Murni itu jika yang atas atau bilang lebih kecil dari penyebutnya. Ya, kita beri contoh langsung. Yang murni misalnya 3/4, 5/6, 1/2. Pokoknya asal pembilang lebih kecil dari penyebut disebut pecahan biasa murni. Kemudian ada pecahan biasa yang tidak murni. Nah, kira-kira pasti anak-anak tahu, kalau tadi pembilang lebih kecil dari penyebut, maka ini sebaliknya. Pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya 7/3 misalnya. Itu pecahan biasa, bentuknya pembilang per penyebut, tetapi ini tidak murni. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan murni. Saya beri contoh langsung saja supaya tidak bingung. Misalnya saja ini angka 3,5 atau 3/1/2. Nah, ini pecahan campuran namanya. Ada bilangan bulatnya, 3 bilangan bulat. Kemudian ada pecahan murninya, setengahnya. Itu disebut pecahan campuran. Kemudian yang ketiga ada bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal ini ditulis menggunakan koma. Sebagai contoh, yang disebut pecahan desimal itu misalnya 0,2, terus contoh lain 0,75. Nah, pecahan desimal ini cara membacanya seperti tadi saya bacakan. Bisa menggunakan cara itu, misalnya ini 0,2, ini 0,75. Tetapi ada juga yang membaca dengan cara, boleh juga dibaca dengan cara ini, kalau satu angka di belakang koma dibaca per 10. Berarti ini dibaca 2/10. Kalau 2 angka di belakang koma dibaca per 100. Berarti ini 75/100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti dibaca per 1000. Saya beri contoh 0,125. Berarti ini dibaca 125/1000. Karena yang di belakang koma ada 3. Kita mikirnya 0,3 1000. Ini ada 2. Oh, 0,2 100, berarti per 100. Ini ada 1, 0,1 per 10. Itu pecahan desimal, bentuknya seperti ini. Cara bacanya ada 2 macam.
kamu baca biasa 0,2 atau 2/10 dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada pecahan persen. Pecahan persen itu bentuknya seperti ini, misalnya 27%. Nah, ini pecahan persen. Bentuk persen ini memiliki arti per 100. Berarti ini artinya adalah 27/100. Jadi kalau anak-anak tahu ada diskon 25%, berarti kamu akan mendapat potongan harga 25/100 dari harga barang tersebut. Nah, ini mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, bentuk-bentuk pecahan itu nanti tentu saja akan bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk pecahan yang lain. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan akan kita pelajari pada penjelasan berikutnya. Nah, anak-anak, untuk bentuk pecahan sementara ini yang perlu saya sampaikan, dan anak-anak nanti bisa mengerjakan latihan dari bentuk-bentuk pecahan ini. Baik anak-anak, itu saja yang perlu saya perkenalkan kepada anak-anak. Nah, nanti belajarnya sekalian dengan mengubah bentuk pecahannya. Baiklah, nanti diputar ulang kalau tidak jelas. Selamat belajar.